ini Ibu akan membeberkan sebuah program yang berdampak pada murid. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa seorang murid itu mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Betul nggak? Kalau kalian merasa di otoriter, misalnya harus begini tanpa bisa memilih, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Enak tidak? Tidak kan? Pasti punya keinginan ya. Untuk itu Ibu meluncurkan baru rencana ya. Ini sebuah program namanya Public Speaking menuju Spendata Pintar. Kenapa Ibu namakan Public Speaking ya? Seperti kita ketahui, kalau literasi, kita kan sudah umum ya. Literasi ditugaskan untuk perwakilan kelas, kemudian organisasi, maju ke depan, mau review buku, mau cerpen, mau novel, mau film, bahkan untuk storytelling juga bisa. Tetapi yang kita rasakan bagaimana coba? Orangnya itu aja kan? Nah, tidak ada perubahan kan? Tidak ada perubahan. Di situ sudah terlihat nggak murid yang berperan? Terlihat nggak? Sebagian. Tetap kan? Masih di ininya guru kan yang berperan di situ, yang memimpinnya siapa? Nah, latar belakangnya itu. Jadi Ibu ingin ada sebuah program kegiatan yang dari kalian oleh kalian untuk kalian. Nah, jadi kenapa Ibu memilih public speaking ya di sini? Tujuan programnya itu yang pertama meningkatkan keterampilan 4C ya. Jadi ada kode komunikatif, kolaboratif ya. Seperti itu ya, kreatif ya. Kolaborasinya juga. Kemudian menumbuhkan leadership. Jadi leadership itu kepemimpinan. Jadi kalian bisa memimpin suatu program yang bisa kalian laksanakan dengan rasa sukacita, dengan senang ya, karena pilihan. Setiap orang berhak memilih kan, semua sepakat ya. Nah, ya kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Kira-kira coba udah pada percaya diri belum rata-rata siswa di kita? Kurang ya. Mereka untuk disuruh jadi petugas upacara saja masih bingung. Padahal semua orang berkesempatan untuk bisa memiliki rasa percaya diri. Itu latar belakangnya ya. Nah, ini yang pertama itu B, buat pertanyaan. Nah, kira mengapa sih kita perlu meningkatkan rasa percaya diri kepada murid? Ya. Nah, ya, kemudian bagaimana cara menumbuhkan sifat kepemimpinan. Nah, itu salah satu programnya dengan ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu dan Bapak untuk kegiatan ini? Sebelum ke siswa. Kalau public speaking maksudnya anak bisa berbicara di hadapan umum dengan santun, yaitu mereka bisa berbicara dengan santun. Itu maksudnya begini, mereka bisa tahu siapa sih audien yang di hadapan kita itu siapa, ya. Dari kalangan mana gitu, bahasa yang kita gunakan bahasa yang mana gitu. Jadi nggak asal asbun ya, bahasa gitu. Jadi dipikirkan dulu apakah nanti kata-kata yang kita ungkapkan itu akan rasanya orang lain akan merasa sakit hati gitu. Nah, makanya biasanya Bu, kalau kita mengajarkan ke anak-anak itu kalau tentang berbicara itu pikirkan dulu siapa yang ada di hadapan kita, bahasa apa nih yang akan dipakai. Ya, dari segi mungkin kalangan, kalau mereka nanti public speakingnya itu di hadapan teman-teman mereka, nanti mereka menggunakan bahasa mereka yang mereka pahami, tapi jangan lupa menggunakan bahasa yang santun gitu. Tapi kalau mereka public speakingnya itu di hadapan masyarakat, lihat dulu bahasa apa yang akan kita pakai yang bisa diterima gitu ya. Mereka paham tidak, maksudnya kita anak-anak menggunakan bahasa Inggris nih biar gaya, tapi lihat dulu audiennya, nggak ngerti ya. Mereka paham tidak dengan bahasa yang kita ungkapkan. Misalnya, Bu, boleh nggak kalau kita menggunakan public speaking dengan bahasa Inggris? Kalau hanya suatu istilah boleh saja, Bu, sebenarnya, tapi harus kita terjemahkan gitu, kita nosikan dengan bahasa yang mereka pahami. Misalnya dengan kalau di audiennya itu masyarakatnya itu bahasa daerahnya orang Sunda, ya boleh menggunakan bahasa asing, tapi diterjemahkan dengan bahasa yang audien pahami gitu. Maksudnya mungkin seperti itu ya Bu. Itu ya, tata bahasaan gitu ya, jadi dari cara penyampaian harus lihat audiensnya. Audiennya itu lihat siapa sih yang di hadapan kita,
siapa sih lawan bicara kita, itu mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang lain. Kalau menurut siswa bagaimana? Menurut Ujang, kalian gimana kira-kira? Menarik nggak untuk program ini? Menarik nggak, Dek? Ya. Kira-kira bisa nggak sih menumbuhkan kepemimpinan gitu? Jadi maksud ibu begini, kan kalau literasi kita cuma baca buku, review ini. Nah, dalam kegiatan public speaking ini, jadi nanti inginnya dijadwalkan seperti upacara dari tiap kelas. Nanti akan, ya belum dulu ke kelas, kita ke organisasi saja dulu ya. Karena organisasi kan kumpulan dari beberapa, ya boleh dibilang orang-orang yang aktif lah. Orang-orang pilihan organisasi itu, mereka juga memilih organisasi itu sesuai pilihan mereka. Nah, setidaknya dari komunitas itu bisa memberi contoh dulu, misalnya. Nah, jadi bisa bagian dulu OSIS atau pramuka atau paskibra, nanti ketika jadwal public speaking itu silahkan nanti siswa memilih temanya apa, kemudian nanti ada moderatornya. Kan selama ini selalu bersentralnya di guru kan? Ya. Nah, ini pengen ada perubahan yang ke arah lebih baik. Bukan berarti kemarin tidak baik, tetapi mencoba suatu kegiatan yang melibatkan banyak siswa, berpusatnya pada murid. Jadi mungkin begini Bu, ya. Maksudnya program Ibu ini jadi menumbuhkan ke anak rasa percaya diri, apa yang mereka rencanakan, mereka melaksanakan bersama dan mereka hasilnya dinikmati bersama-sama. Nah, itu gitu maksudnya. Iya. Jadi ada peningkatan yang lebih baik, mungkin ya karena public speaking mungkin anak-anak, oh ini ide saya ini seperti ini dari kami yang kemudian yang melaksanakan juga anak-anak begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka bebas memilih tema, tidak hanya terpaku tentang keagamaan, boleh. Nanti bisa dibimbing kalau ekstra mungkin dengan pembinanya, kalau kelas dengan wali kelasnya, juga dengan guru mapel ya. Pasti Bapak Ibu guru ya, semua yang ngajar mapel juga siap. Misalnya nanti ada yang mapel IPA, kan tidak untuk kemungkinan ya, pasti nanti Bu Intan juga akan siap ya untuk membimbing misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kebayang programnya seperti apa? Nah, jadi nanti ada moderatornya, oh kami dari kelas ini atau kami dari organisasi ini akan menampilkan ini. Nah, gitu kan. Jadi mau storytelling, mau apa, waktu itu pokoknya milik kalian. Nanti audiensnya mereview, membuat refleksi. Ya, gitu. Apa yang disampaikan, jangan sampai kan kita masih bengong ya apa. Jadi benar-benar panggung itu milik kalian, oleh kalian, dari kalian, untuk kalian. Sebetulnya hanya melatih untuk ya harus berani berbicara di depan umum ya, gitu. Jadi mereka itu begini dulu punya ide, kemudian idenya mereka implementasikan melalui informasi, melalui bahasa. Nah, itu ya seperti itu. Nah, disitu kan ambil pelajaran ya, aktivitas apa tuh yang dapat menarik murid untuk, nah itu kan kira-kira menarik nggak, terpancing nggak, menarik ya kan. Kita hanya terpaku ya itu supaya siswa itu diberi kepercayaan. Itu enak nggak kalau kita sekalian percayaan? Enak disuruh apa enak dipercaya? Percaya. Nah itu makanya ini ingin mempercayakan kepada kalian semua. Nanti programnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu guru yang memfasilitasi, yang kita sebagai fasilitatornya, yang pelaksananya kalian. Seperti itu. Biasanya begini Bu, kalau yang sedang booming sekarang itu anak-anak, karena mungkin di usia mereka itu masa transisi, kemudian masa puber, jadi mereka alangkah lebih baiknya menggali masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh mereka baik di sekolah maupun bagus itu ya. Berarti supaya nanti mereka itu, oh iya nanti kalau ada masalah ini, saya ada di lingkungan sekolah seperti ini, kita harus bagaimana nih cara mengatasinya gitu. Kemudian ada masalah nih di lingkungan keluarga, ada masalah nih di lingkungan tempat tinggal misalnya. Ini ada masalah, ini bagaimana kita mengatasinya. Jadi mungkin mereka bisa lebih tangguh Bu menghadapi kehidupan dengan kerumitan kehidupan seperti ini mungkin ya Bu. Seperti itu ya. Kan sesuai kan ambil pelajaran. Dari tema-tema yang dihadapi sekarang gitu ya. Kira-kira apa sih? Menarik nggak gitu? Jangan terpaku ke teori aja gitu. Kira-kira apa sih sekarang yang lagi booming di kalian apa? Kalau game gamers, terus masalah apa? Kalau pas 8 ini kayaknya lagi pas saat-saat transisi.
main gitu ke tempat-tempat yang baru. Nah itu kan berarti saya review makanan, review tempat wisata itu di sekitar kita ada harganya berapa, tiketnya berapa, fasilitasnya apa. Nah, bisa kan di depan orang tapi bukan membaca gitu. Iya, menceritakan. Jadi bahasa kalian sendiri yang bisa kayak cerita sama teman. Kalau di hadapannya teman berarti kan bahasanya lebih terbuka lebar dengan bahasa sehari-hari. Bagaimana kita bercerita dengan teman kita sendiri, cuman temannya banyak dan juga banyak orang itu. Iya. Dan mungkin jangan dibaca gitu. Iya, bercerita gitu. Kita tuh di panggung, jangan ada rasa takut salah. Semua belajar. Public speaking itu artinya kita bercerita. Ya, nah itu percaya diri untuk menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita alami kemarin kita merintisnya itu. Di sana kan punya apa gitu. Bukan kamu misalkan baca buku, kamu buat review, kamu ringkas tulis itu, terus di depan kamu bacakan juga gitu. Jadi udah ada yang menariknya apa dari buku yang dibaca itu. Nah, ceritakan itu. Jadi sinopsisnya ya udah kena gitu. Kalau itu buku mungkin peribahasa. Kalau tadi kan jalan-jalan ya, itu bisa. Ini. Nah berarti kadang-kadang bagus juga untuk nanti menjadi pengusaha. Ya. Nanti ini karena destinasi ini saya hitung tiap hari berapa pendapatan, labanya berapa. Oh nanti saya juga akan seperti ini nih, mau jadi pengusaha, menjadi sudah diajari dari pengusaha sejati gitu kan. Itu juga seperti itu bisa diceritakan pengalamannya dari penghitungan mungkin dari pembiayaan, laba. Nanti sehingga mungkin ya Bu Intan ya mereka tertarik juga jadi pengusaha gitu kan. Dia mencari ini jadi nanti membuka usaha baru, merekrut pekerja gitu kan. Itu tadi kan pengalamannya saya Bu sendiri jalan-jalan gitu kan. Ceritakan lagi jalan-jalannya itu. Mulai dari lokasinya bagaimana gitu kan. Sedetil-detilnya gitu. Nah, itu ya mungkin ya sok kira-kira gitu. Iya, ayo Ujang, Adit. Gimana bisa menambahkan sok silakan. Kemarin udah dari mana tuh review tempat? Kemarin kan kita udah hunting kemana gitu kan? Ujang kan bisa menceritakan bagaimana susahnya masak di alam kan, dan semua orang belum tentu bisa mengalami kan ya, Ibu ya, Pak, semuanya kan seperti itu. Biasanya anak-anak sekarang manja-manja, pinginnya di rumah yang mewah, rumah yang bagus. Nah nanti kalau bersatu dengan alam bagaimana ya Bu? Mereka harus bertahan. Nah itu seperti nanti itu ya. diceritakan di teman-teman gitu maksudnya. Supaya mereka kuat gitu ya Bu ya. Iya. Karena hidup itu ya bukan hanya untuk sekarang, esok masa lalu itu masih panjang. Iya, pemimpin ini tuh aset perjalanan, aset sekolah, aset negara, aset punya modal yang kalian itu benar-benar generasi penerus. Tidak mungkin semua ibu tidak akan drakor ya anak-anak sekarang. Benar. Film-film yang kayak misalkan tentang sekolah ada pembelajarannya kita harus seperti ini diceritakan, dan siapa tahu teman-teman kalian pas dengannya itu tertarik untuk menonton. Nah itu bisa, review juga bisa. Nanti di ini pilih pasti buku suatu yang menarik, ambil reviewnya, ceritakan di hadapan teman-teman sehingga yang mendengarkan bagus ya, beli nah harganya berapa, jadi terinspirasi ya, atau misalkan pinjamnya di mana, lebih ke itu sharing. misalkan ada di perpustakaan loh, ada 2 misalkan kemudian diceritakan sehingga nanti pengunjung perpustakaan pun menjadi mayoritas. Nah itu jadi bisa meningkatkannya Dan banyak hal. bagus. Ya bisa jadi nggak hanya terpaku pada baca literasi ya, kan lihat, menonton, Dari visual ya, audio visual di pas kehidupannya kan seperti ini gitu. Nanti udah ya untuk program mungkin nanti untuk kedepannya, karena sekarang juga sudah mau bulan Ramadan, kegiatan ini kayaknya belum bisa direalisasikan. Nanti kita mungkin ada obrolan lagi ya Untuk ke depan mungkin Bu ya. ya, semoga kayaknya lebih cepat lebih baik deh, karena kita udah ini maksudnya nanti setelah lebaran lah Idul Fitri saya merencanakan. Jadi biar kelas 9 juga merasakan Ya, kan bisa dia itu mungkin ibu kegiatan kayak misalkan bagi-bagi Nah, kecil misalkan nah, di mana gitu. di sini ada itu mana aja, atau misalkan ada yang ya nanti mungkin bisa menceritakan itu. Jadi ceritakan nanti sebagai menjadi inspirasi. Mungkin nanti di Ramadan tahun depannya kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang lain lebih banyak lagi, ada yang begitu kecil di sini, ada yang
di sini, di sana di sini. bisa pahala yang lebih banyak untuk tahun depannya. Ya, jadi review kita karena lebih baik karena ini tuh bukan apa-apa aset, anak-anak itu memang dia tuh punya suara, punya keinginan ya, dan punya tanggung jawab harus diberikan. Nah jadi nanti mungkin tahap ke depannya nanti kita bikin komite kelas, maksudnya komite kelas di sini perwakilan tiap kelas. Karena kalau tidak ada perwakilan tiap kelas susah untuk koordinasi. Kira-kira mau apa? KM saja. KM ya, KM saja ya. Paling mungkin pengurus KM dengan itu Paris ya. Nah ini kan lo ya, di sini juga kan ya. Ya terkait urusan program. Jadi nanti ada ketua sekretaris penanggung jawabnya ya tiap kelas ya. Kemudian nanti kita bertemu lagi untuk mendiskusikan jadwal. Jadi kalau kira-kira kegiatannya ini sudah disepakati, mungkin langkah ke depannya kita membuat jadwal. Yang buat jadwalnya siapa? Silahkan kalian. Ya, iya, mungkin ya, hanya fasilitator aja memfasilitasi gitu ya, seperti itu. Nah itu, kemudian nanti aktor eksekusi dan saya ingin nanti kegiatan ini bisa dipublish di media sosial sekolah. Oh bahwa ternyata di Spendata itu begini loh, nah ini orang itu jangan hanya Spendata itu apa ya? Kok nggak pernah terdengar kan? Dengan aksi ya, dengan aksi dengan hal yang positif kita bisa membawa nama baik diri kita, sekolah, bahwa kita itu eksis. Ya, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari ibu setuju. Bapak mungkin Pak? Gimana? Cukup ya? Bu Intan? Mungkin ibu madingnya diaktifkan. Nah itu, inginnya itu. Misalkan kelas kalian ke depan, kan kelas 8A ke depan, Nah. ke depan jadi ada di potret dan Ya, maksudnya. baru madingnya. Nah itu, dan ini saya pengen rencananya kalau kedepannya juga pengen bikin ini buletin. Nah, mungkin sekolah kita belum punya buletin nih, kegiatan misal bulanan atau minimal kita sebelum jauh-jauh ke sekolah ya organisasi aja dulu lah kita hidupkan ya gitu, atau minimal apa ya gitu dari yang terdekat aja dulu gitu, seperti itu ya. Ada lagi yang tambahkan? Alin udah? siap akhirnya. Siap ya, berarti nanti kalau kita ketemu lagi karena sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan juga, jadi lebih dipersiapkan untuk bulan puasa mungkin ya, karena ini kegiatannya kan tadi juga sudah dijelaskan tidak ada kegiatan ini kecuali pesantren kelas, jadi udah ada ya, udah terbayang. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, saya rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta anak-anakku tersayang ya, ucapan terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.